Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bagas Aldi Maulana dari jurusan S1 Pendidikan Teknik Elektro A angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan motor DC dalam mikrokontroler menggunakan antarmuka mikrokontroler dengan motor DC. Nah, motor DC itu sebuah motor arus searah atau mesin listrik yang dapat mengubah energi listrik berupa listrik arus searah menjadi energi mekanik. Pada percobaan kali ini kita menggunakan driver motor ya untuk menggerakkan motor tersebut menggunakan L293D. Nah, di mana prinsip dari L293D ini yaitu IC akan merespon input 1 dan input 2 ini ketika enable satunya ini diberi logika high. Kalau diberi logika low, maka IC tidak akan menanggapi input 1 dan input 2. Kemudian menggunakan juga untuk menstabilkan tegangan jadi 5 volt yaitu dengan menggunakan 7805. Jadi output dari 7805 ini kita sambungkan ke VSS, kemudian VS ini kita menggunakan 12 volt sama seperti input dari 7805 juga menggunakan 12 volt. Nah, PD0, PD1, PD5, PD4, PD2, PD3 ini kita sambungkan ke antarmuka IC Atmega 8535 ya. Jadi seperti ini. Jadi ini output kita sambungkan seperti ini. Ini kita kasih tegangan 12 volt, 12 volt. Untuk outputnya kita sambungkan. Kemudian pada Atmeganya ini kita beri tegangan 5 volt. Karena kita di sini hanya menggunakan satu motor DC yaitu pada channel 1, maka channel 2 kita abaikan dulu. Oke, lanjut ke pemrograman yang pertama. Pemrograman yang pertama yaitu men-setting port D menjadi output. Kemudian juga men-setting timer 1 dan ADC. Jadi untuk memprogramnya kita perlu men-setting port D-nya ini jadi output. Kemudian timer 1 kita setting seperti ini dengan mode PH Correct PWM top 0x00FF, output A disconnect, output B non inverter. Kita samakan saja. Kemudian untuk ADC nya kita setting seperti ini. ADC enabled menggunakan 8 bits 31250 KZ dengan free running. Pada program yang pertama kita tulis sebagai berikut: OCR1B sama dengan 255, port D0 sama dengan 1, port D1 sama dengan 0. Nah, sepertinya ada kesalahan pada job sheet ini ya, yaitu mengapa? Karena kan kita hanya menggunakan satu channel saja yaitu pada channel A, maka kita ganti aja OCR1B ini menggunakan OCR1A. Nah, kita ganti OCR1B jadi OCR1A. Kemudian port D dalam kondisi 1, port D0 dalam bernilai 1 dan port D1 bernilai 0. Kita upload dulu. Sudah tidak ada no error. Dan kita masukkan ke IC-nya. Kita masukkan ke IC-nya. Dia 4MZ sudah betul. Nah, mengapa ini tidak berjalan? Ayo, ada yang tahu ini mengapa tidak berjalan? Padahal input 1 dan input 2 nya sudah bernilai berbeda yaitu 1 dan 0. Dan OCR 1 nya sudah kita setting pada OCR 1A. Nah, mengapa ini tidak berjalan? Dikarenakan apa?
Nah, kita kembali ke sini. Karena kita menggunakan channel 1, maka ini pada timer satunya ini, settingnya ini kita harus ubah pada output A nya ini menjadi non inverting dan output B nya ini menjadi disconnect. Kalau disconnect itu berarti kita tidak setting apa-apa. Nah, ini kebalik ya. Jadi kalau kita misalkan kita new project aja. Bentar. Kita buat seperti tadi. Nomor 1 ya, lupa. Tim 11 ini pihak korek BWM 0,0 FF disconnect inverter kita. Nah, perbedaannya akan terlihat di sini. COM 1A1 sama COM 1A0 ini untuk registrasi pada channel A. Ini untuk registrasi pada channel B. Nah, ketika kita karena ketika kita menggunakan channel A, maka yang harus kita setting itu ya pada COM A1 ini. Kita ubah menjadi non-inverted BWM. Karena kita tidak menggunakan channel B, maka kita abaikan saja atau kita ganti menjadi disconnect. Kalau sudah kita ganti, maka nah, ini sudah berganti. Ini menjadi mode inverted, karena ini disconnect ya, seperti itu. Nah, tadi kita tidak menyala, maka kita ganti ini dan ini. Karena ini pada channel 1 kita hanya menggunakan channel 1, ini di channel 2 tidak kita gunakan. Kita build all, kita lanjut. Nah, kan enable input IC itu akan menanggapi input 1 dan input 2 ketika enable satunya ini berlogika high. Merah ini high atau 1. Ini 10 ya. Kita lanjut. Kalau kita ubah tadi belum dijelaskan ya. 10 input 1 input 2 0. Dia akan berputar CW atau clockwise atau searah jarum jam. Bisa ditandai dengan tanda plus, ini berarti dia searah dengan jarum jam. Kemudian kalau kita ubah port D-nya itu 0, kemudian port D-nya satunya itu 1. Apakah yang akan terjadi? Kita lanjut. Yang akan terjadi yaitu dia akan berputar, namun kebalikan arah atau tidak searah jarum jam, atau CCW atau counter clockwise, kebalikan, tidak searah dengan jarum jam. Dan Vout nya ini menuju 0, Vout satunya ini 0, Vout 2 nya ini 12. Kalau yang 10 tadi Vout satunya 12, yang ini 0. Kemudian kalau kita samakan saja 00, apakah yang akan terjadi? 00 dia tidak nyala. Duanya Vout 1 dan 2 nya 0, tidak nyala. Kita ganti 11. Apakah yang akan terjadi? Kita gaskan, dia juga tidak akan menyala. Vout 1 12, Vout 2 12. Nah, dapat kita simpulkan bahwa motor ini akan menyala ketika input 1 dan input 2 mempunyai nilai yang berbeda, yaitu
10 atau 01, maka motor DC-nya ini akan berjalan atau berputar. Namun ketika input 1 dan input 2-nya ini sama atau sama-sama berlogika 0 atau sama-sama berlogika 1, maka motor DC-nya tidak akan berputar. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke program yang selanjutnya, yaitu sekarang menggunakan ADC ya. Ini salah ya, jadi kita ubah menjadi OCR1B. Kita ubah menjadi OCR1A. Nah, ini bukan multimeter ke Vout potensiometer, jadi kita menggunakan potensio dan kita sambungkan ke PA0. Ini 5 volt dengan awalan 1K. Kita nolkan dulu aja, sambungkan ke PA0. Oke, kok ini putar potensi sampai multimeter menunjukkan nilai 2 volt. Baru kita CCR1 menjadi 0,02, putar potensi hingga maksimal lalu kembali. Register timer 1 menjadi CCR1A 0,1. Nah, sama seperti ini ya, kita pakai tabel aja lah. Nah, angka percobaan ke-8, TCCR1A 0x81. Apa maksudnya ini 0x81? 0x81 itu hexadesimal ya, berarti kalau kita benarkan menjadi 100001. 1001 itu TCR1A ya, TCR1A ya, ini sudah 100001 ya. Kita buka untuk agar paham mengenai TCCR1A atau TCCR1B, maka perlu kita membuka datasheetnya, yaitu untuk register A pada TCCR1A. Nah, isinya itu sebagai berikutnya: COM1A, COM1A0, COM1B, COM1B0, VOT1, VOT1B, WKM11, WKM10. Pada job sheet tadi disuruh untuk 0x81. 0x81 itu binernya 1000001. 1000001. Berarti WGM10 nya 1 ya. WGM10 nya 1. Bentar kita cek. Nah, tadi kan disuruh untuk ini. Bentar. Tadi kan kita disuruh untuk ini ya. Loh, ini PH korek PWM top 0x00FF. Jadi PWM 0x00FF. Jadi kita menggunakan ini ya. Nah, yang ada pada setting pada TCCR1 tadi WGM11 dan WGM10. WGM11 nya 0, WGM10 nya 1. Maka WGM10 nya kita setting 1. Oh, ini kelewatan. Ini 1. Kemudian itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1 pada bit ke-7 ini berarti COM1A1. Sudah sama seperti yang awal tadi. Berarti kita ingatkan COM1A1 dan COM1A0 ini untuk setting channel A, channel 1. Kalau COM1B1 dan COM1B0 ini untuk setting channel yang kedua. Karena kita tidak menggunakan channel yang kedua, maka 00. Kemudian COM1A1 ini kita tepatkan pada apa tadi? Ini outputnya non inverting lah, apalah itu. Kemudian pada TCCR1B nya 0x04. Kali 04 berarti gitulah. Bentar, mana tadi? TCCR1 TCCR1B, di mana kau berada? TCCR1B mana ya?
TCR2 apa TCR1B? Lupa saya. TCR1B, oh sama kok yang kayak tadi, sama kayak tadi, ini bukan ini. TCR1B. Nah, TCR1B kita disuruh untuk pada job sheet suruh untuk 0 kali 04 atau 100 berarti CS12 nya 1. CS12 itu apa sih? Ini ya, kita cocokkan CS12 nya 1, CS11 nya 0, semuanya 0, 100. Ini berarti clock pada 256, prescalernya 256, sama kayak disuruh yang di job sheet tadi. Ini prescaler 256, output A inverting. 0 volt 2 volt max, kita coba dulu 0 volt 2 volt max. Oh, udah tadi ya, belum kita ubah. Ini kita ubah dulu menjadi agar ADC nya jalan, agar bisa menggunakan ADC. No error no warning, kita gaskan ke pemrogramannya. Nah, kok tidak jalan? Oh iya, betul. Saya salah. Mengapa ini berhenti? Karena apa namanya, tidak ada tegangan. Oh ya, tidak ada tegangan pada non inverting ya. Kalau tadi cycle-nya 0%, maka Vout 1-nya 0%, dan motor DC-nya tidak akan berjalan atau berhenti. Lanjut ke yang kedua. Oh, kenapa kita? Yang kedua itu pada potensionya dengan tegangan 2 volt. Karena saya sudah coba, tegangan 2 volt itu ada pada duty cycle 40%-an mungkin. Oh ya, 40%-an. % kok tidak berjalan? Seharusnya berjalan. Apakah gerangan? Sepertinya ada yang salah. Ini gabung enggak ya? Oh, ini nggak jalan, kenapa ya? Bentar. Astaga, ini belum kita ganti. Maaf. Jadi tadi salah ya. Kita nolkan dulu. Sama saja kok. Oh, ini sudah betul. Jadi kalau 0% itu atau duty cycle-nya 0%, maka Vout 1-nya akan 0, Vout 2-nya 0, dan motor DC tidak akan berjalan. Kemudian kalau kita settingnya ke 40 itu sudah saya coba, dia pada tegangan 2 volt ya, tegangan 2 volt. Maka dia akan berjalan sedang lah, dengan kecepatan sedang ke arah CW, clockwise, arah jarum jam. Kemudian pada duty cycle 100%, tegangan maksimum, dia akan berputar sangat cepat ya. Dan dengan output pada L293D nya ini
out satunya 12 volt kalau maksimalnya, kemudian void 2 nya ini 0 volt ya. Oke, percobaan nomor berapa tadi? 8, 9, 10 beres. Langsung ke angka percobaan ke 12. Kok 12 ya? Oh ya benar, 12. TCR satunya 0,81 bisa kita ubah. Nah ini yang kita ubah hanya pada TCCR 1B. TCCR 1B 2 itu ya 10 ya, binarnya 10. Maka yang kita ubah itu pada ini TCCR 1B, kita ganti ke sini aja TCCR 1B. Maka yang kita ubah itu yang TCS 12 nya ini 0, CS 11 nya 1, berarti 10. CS 11 10, CS 11 1 1 0. Maka dari prescaler 256 itu pada percobaan yang ke-12 kita ganti menjadi prescaler 8 bit. Jadi seperti itu. Apakah ada perbedaan? Mana tadi? Oh ini kita ganti 0 kali 02. Kita build all. Tidak ada error, tidak ada warning. Tadi disuruh apa ya? Pada tegangan potensio berapa kondisi motor akan berhenti. Kita coba pada tegangan 100 volt dulu. Oh dia masih berjalan. Kita coba 0 volt. Nah berarti pada tegangan 0 volt dan duty cycle 0%. Lanjut ke langkah percobaan 15 ABC. TCCR 1B nya sama seperti yang awal tadi 0 kali 04. Yang membedakan ini TCCR 1A nya menggunakan 0 kali C1. 0 kali C1 itu berapa ya? 0 kali C1 C1 11000001. Jadi kita ubah yang TCCR 1B nya ya, karena sudah paham tadi kita ubah jadi seperti ini. Kemudian yang TCCR 1A nya TCCR 1A nya 1 BGM 10 1 sama berarti tadi kayak tadi. Kemudian WGM 1100. Oh ada ininya, channel kesatunya keduanya 1 COM 1A11 COM 1A01. Apakah yang membedakan? Ini kita pakai ini tadi, ada tadi kan ini yang tadi ya, jadi 0 kali 0 FF pakai WGM 10 nya 1. Kemudian kalau ini kayaknya ya, kan post correct post frequency 11 set OC1A atau OC1B on compare with mean up counting, clear OC1A and compare with swing dan counting. Oh ini loh, salah. Kalau 10 itu tadi kan bukan ini ya, maaf. Oke ini aja ya, ini ya, pakai yang ini. Salah. Kalau COM 1A1 tadi 1, COM 1A0 nya 0, dia dalam keadaan non inverting. Nah kalau keduanya 11 maka dia dalam keadaan inverting atau kebalikan dari non inverting. Kita ubah ininya 11, kita jadikan non inverting ya, berarti atas bawah udah betul. Ini 11 dan ini 0000 100 100, ini sama 10. Oke, kita lanjut ke sini, kita coba pada 0% dulu. 0% apakah yang terjadi?
Oh, pada 0% ini motor DC-nya berputar sangat cepat ya, atau dapat dikatakan dalam kondisi maksimum. Output satunya 12 volt, output 2-nya 0 volt. Kira-kira. Kemudian, itu tadi berapa? 0 volt. Tegangannya 0 volt. 0 volt. Kemudian pada tegangan potensio 2 volt. Pada tegangan potensio 2 volt tadi pada ininya 40 ya. 40 2 volt kan ya, ini 2 volt. Maka dia akan kecepatannya berkurang. Dapat dikatakan kecepatannya sedang, dengan Vout satunya ini hampir 12 atau berapa ya, kalau kita tangkap 11,8an lah, bentar. 11,8an, Vout 2-nya 0,12. Itulah. Kemudian sekarang dalam duty cycle 100% atau tegangan 5 volt, hampir 5 volt. Ini masih berjalan ya, seharusnya berhenti kayaknya. Karena non-inverting, yang non-inverting tadi pada tegangan kebalikannya kan, itu berhenti. Oh, ini berhenti kok, yakin. Ini kalau kita biarkan beberapa saat, dia akan berhenti total. Nah, dia akan mulai berhenti ya. Nah, kita simpulkan dia akan berhenti aja lah, daripada lama menunggu itu tidak enak. Kemudian sudah selesai. Kita bahas sedikit analisisnya. Kita bahas yang mana ya? Ini. Apa perbedaan compare mode non-inverting dan inverting? Pada saat non-inverting itu dia itu akan searah, atau pada saat 0 volt dia akan dari berhenti ke 100 volt ke 5 volt atau 100%, dia akan menjadi cepat. Namun ketika dalam keadaan inverting, yaitu kebalikannya dari non inverting, ketika 5 volt atau 100% duty cycle, maka ininya tuh akan berhenti. Dan ketika akan turun ke 0 volt atau ke duty cycle 0%, dia akan semakin cepat. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai semuanya. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.